Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Ada 4 macam reaksi senyawa hidrokarbon, yaitu yang pertama adalah reaksi oksidasi, yang kedua reaksi substitusi, yang ketiga reaksi adisi, dan yang keempat reaksi eliminasi. Kita belajar yang pertama, yaitu reaksi oksidasi. Pengertiannya, reaksi oksidasi adalah reaksi yang membutuhkan oksigen. Reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, dan yang ketiga reaksi pelepasan elektron. Kita lihat contoh pada pembakaran gas metana. Nah, ini ada reaksi pembakaran gas metana. Kita lihat bahwa oksigen itu dibutuhkan untuk pembakaran gas metan, di mana terbukti bahwa oksigennya berada di sebelah kiri, tanda panah ya anak-anak. Berarti reaksi ini karena reaksinya membutuhkan oksigen, maka termasuk reaksi oksidasi. Berikutnya, pengertian kedua tentang kenaikan bilangan oksidasi. Masih ingat pelajaran di kelas 10 tentang penentuan bilangan oksidasi? Ya, oke. Kita ingat kembali untuk menentukan bilangan oksidasi. Ya, C pada CH4 ini memiliki bilangan oksidasi min 4. Kenapa? Karena hanya plus 1 kalikan 4 min 4. Hanya ini bukan H hidrida ya, yang memiliki bilox min 1, tapi hanya plus 1. Tuh, kita ingat kembali, ini H hidrida untuk pengingat bahwa H hidrida, H yang biloxnya min 1, itu manakala berikatannya dengan unsur logam. Berarti ini bukan, maka ini plus 1 kalikan 4 min 4 C-nya. Oke, berikutnya kita lihat C yang di produk. C-nya berikatan dengan O2, di mana O adalah biloxnya min 2 kali 2 ya. Oke, berikutnya berarti biloxnya 1 atom C adalah plus 4. Ada kenaikan di sini bilox atom C di reaktan dan produk, maka dia termasuk reaksi oksidasi. Itu paham anak-anak? Kita lanjutkan. Reaksi yang kedua adalah reaksi substitusi. Substitusi berarti penggantian. Berarti reaksinya ada penggantian suatu atom oleh atom yang lain. Nah, kita lihat contoh pertama. Di sini metana lagi ya. C yang mengikat 4 atom H berikatan dengan Cl2. Maka apa yang terjadi? Cl akan menyerang H dan menggantikan. Berikutnya halnya lepas. Hanya lepas berikatan dengan atom Cl yang lain. Maka terbentuklah produk ini. Cl-nya sudah menggantikan ya, dan hanya sudah bergabung dengan Cl. Contoh yang kedua, pada struktur yang lebih meruah. Nah, kita lihat bahwa C mengikat 4 molekul CH3. Jika berikatan dengan Br2, maka Br menggantikan salah satu CH3. Itu menjadi produk utama. Jadi hasilnya memang lebih banyak. Berikutnya, Br yang satunya akan berikatan dengan H di atom CH3. Hasilnya lebih sedikit. Nah, ini Br-nya menggantikan ya. Oke, berarti ada 2 produk. Paham anak-anak? Reaksi substitusi menggantikan. Yang bisa menggantikan berarti nih, atom H yang terikat oleh atom C tersier ini lebih reaktif daripada atom H yang terikat oleh C primer. Maka lebih mudah mengikat bromin. Itu ya. Oke. Berikutnya reaksi adisi, yaitu reaksi penggabungan. 2 atau lebih molekul menjadi satu produk tunggal yang ditandai dengan hilangnya ikatan rangkap. Jadi rangkap menjadi tunggal. Nah, yang pertama misalnya adisi alkena dengan halogen menghasilkan dihaloalkana. Ini ya. Ini ada ikatan rangkap bereaksi dengan Br2, maka Br-nya akan terikat ke
dua atom C ini menjadi 1,2 dibromopropana. Berikutnya, ketika adisi alkena dengan hidrogen menghasilkan alkana. Nah, kita lihat ini ada alkena bereaksi dengan H2, maka H2-nya itu akan masuk ke sini menjadi normal butana. Nih. Berikutnya, reaksi yang ketiga, manakala adisi alkena dengan hidrogen halida. Hidrogen halida itu berarti hidrogen dengan halogen. Halogen golongan 7A. Menghasilkan alkil halida. Kita lihat di sini. Ya. Ada hidrogen halida. Kira-kira hanya masuk yang mana, Cl-nya masuk yang mana? Kita ingat prinsip nih, kalau adisi berlaku aturan Markov-Nikov. Adisi HX pada alkena, hidrogennya akan masuk pada atom karbon yang berikatan rangkap dan mengandung atom H yang lebih banyak. Kita lihat, atom H-nya akan masuk pada C yang mengikat atom H lebih banyak. Kita lihat rangkapnya ini, anak-anak. Antara C yang ini sama yang ini ya. C yang pertama itu mengikat 2 atom H. C yang kedua mengikat hanya satu atom H. Maka lebih banyak mana? Yang satu atau C yang ini? C yang satu ya. Maka H-nya nanti akan masuk sini. Dan Cl-nya akan masuk C yang kedua ini. H-nya akan masuk sini menjadi CH3. Dan Cl-nya akan masuk ke C yang kedua. Maka namanya menjadi 2-kloropropana. Yang selanjutnya adalah reaksi eliminasi. Ya, reaksi eliminasi berarti reaksi di mana atom-atom tertentu dihilangkan dari senyawa. Eliminasi, tereliminasi berarti dihilangkan. Di mana akan mengubah ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Kalau tadi adisi dari rangkap menjadi tunggal, kalau eliminasi dari tunggal menjadi rangkap. Nah, contohnya pada reaksi dehidrohalogenasi, yaitu pengambilan atom hidrogen dan halogen dari suatu molekul. Ini reaksinya sekaligus. Jadi ketika ada KOH dalam alkohol, ya, ini 2-bromopropana ini, maka akan menghasilkan Br-nya lepas, H-nya juga lepas, maka menjadi ada ikatan rangkap di sini, menjadi propena. Begitu anak-anak, jadi 4 macam reaksi pada senyawa hidrokarbon. Kita ingat, reaksi oksidasi berarti ada oksigennya di reaktan, reaksi substitusi berarti menggantikan, ketika lebih reaktif itu bisa menggantikan. Berikutnya, reaksi adisi itu dari rangkap menjadi tunggal dan eliminasi dari tunggal menjadi rangkap. Semoga anak-anak lebih paham ya. Ya, kita akhiri belajar bersama kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.